salam lintas agama haram. Pada 28-31 Mei 2024 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia, MUI, menyelenggarakan kegiatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Tema yang diangkat adalah Fatwa, Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Umat. Kegiatan tersebut diikuti oleh 654 peserta dari berbagai unsur dalam MUI, ormas-ormas Islam, para peneliti dari berbagai universitas, dan lain sebagainya. Di antara hal yang diputuskan dalam pertemuan tersebut adalah larangan, pengharaman, penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam lintas agama, dengan menyertakan salam berbagai agama. Hal demikian karena mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ibadah. Penggabungan salam lintas agama yang dilakukan sementara ini bukan merupakan toleransi yang dibenarkan, MUI or IT, 4 Juni 2024. Alasan MUI. MUI tentu punya alasan dan dalil. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, MUI, Arif Fahrudin menjelaskan soal proporsionalitas toleransi di balik fatwa salam lintas agama tersebut. Tidak semua aspek dalam Islam bisa ditoleransi. Yang tidak diperkenankan Islam adalah motif mencampur adukkan wilayah akidah dan ritual keagamaan atau sinkretisme atau talfiq al-adyaan sehingga mengaburkan garis demarkasi antara wilayah akidah dan muamalah, kata Arif seperti dikutip dari situs MUI, Minggu 2 Juni. Karena itu MUI menganjurkan agar pejabat seyogyanya bisa menjalankan fatwa hasil ijtima ulama tersebut, Detikcom, 4 Juni 2024. Sebenarnya, apa yang diputuskan oleh MUI pada pertemuan tersebut bukan hal yang baru. Pada tahun 2019 yang silam, Majelis Ulama Indonesia, MUI, Provinsi Jawa Timur juga pernah mengeluarkan tausiah atau himbauan dalam surat bernomor 110 MUI JTM 2019 agar tidak melakukan salam lintas agama karena dinilai syubhat yang dapat merusak kemurnian dari akidah umat Islam. Larangan atas salam lintas agama ini tentu tak ada kaitannya dengan persoalan toleransi antar pemeluk agama. Dalam hal keharusan bertoleransi dengan non-muslim jelas umat Islam udah paham. Bahkan karena sikap toleran umat Islamlah kehidupan antar pemeluk agama-agama bisa hidup berdampingan secara harmoni di negeri ini. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Salam lintas agama haram. Salam lintas agama, sebagaimana juga doa lintas agama, jelas haram. Pasalnya, selain mencampur adukan ajaran Islam dengan agama-agama lain, sinkretisme, salam lintas agama juga mengandung unsur tasyabbuh bi al-kuffar, menyerupai kaum kafir. Bagi seorang muslim, menyerupai kaum kafir, baik dalam ibadah maupun perilaku mereka, jelas haram. Sebabnya, jika kita menyerupai mereka, kaum kafir, maka kita termasuk ke dalam barisan mereka. Dalilnya antara lain sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, 1148. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bukan termasuk golongan kita, umat Islam, siapa saja yang menyerupai kaum selain kita. Janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi maupun Nasrani. Sungguh salam kaum Yahudi adalah isyarat dengan jari jemarinya, sementara salam orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangannya. An-Nasai, As-Sunan Al-Kubra, 692. Di sisi lain, kaum kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, sebetulnya iri dengan salam umat Islam. Karena itu tentu aneh jika kita malah meniru-niru salam mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah kaum Yahudi iri kepada kalian seperti mereka iri atas ucapan, salam, dan ucapan, amin, kalian, Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, 392. Karena itu sudah selayaknya umat Islam bangga dengan salam khas mereka sendiri, yakni ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena salam tersebut merupakan salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah telah memberi aku 3 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun sebelum aku, yakni, sholat dalam saf-saf, sholat berjamaah, ucapan salam yang merupakan ucapan salam penduduk surga, yakni, Assalamualaikum, dan ucapan, Amin, Al-Baihaqi, Syu'ab Al-Iman, 6482. Karena itulah para ulama generasi salaf, saat berjumpa dengan muslim yang lain, tidak suka mengganti salam khas umat Islam sekaligus salam penduduk surga ini dengan ucapan lain, meski ucapan tersebut mengandung doa. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki pernah berjumpa dengan seorang ulama besar, Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Lalu orang itu berkata, "Haya akallahu, semoga Allah memberikan kehidupan kepada Anda." Segera Imam Ibnu Sirin berkata, sungguh ucapan salam terbaik adalah ucapan salam penduduk surga, yakni, Assalamualaikum, tafsir Ibni Abi Hatim, 47500. Toleransi yang kebablasan. Jelas, salam lintas agama adalah wujud dari toleransi yang kebablasan.
Sebabnya, selain haram dan tak ada urgensinya, salam lintas agama, sebagaimana doa lintas agama, adalah wujud dari toleransi ala pluralisme agama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak aneh jika MUI dalam fatwanya No 7 Munas 7 MUI 11 2005 telah dengan jelas menyebutkan bahwa pluralisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikuti paham tersebut. Keharaman pluralisme agama antara lain karena paham ini menyatakan bahwa semua agama benar. Karena itu tidak boleh ada monopoli atas klaim kebenaran, truth claim, termasuk oleh kaum muslim. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas berfirman, sungguh agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam, Al-Quran Surat Ali Imran, 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, siapa saja yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari dirinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Ali Imran, 85. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas menolak klaim kebenaran semua agama selain Islam. Lihat, Quran Surat Al-Baqarah, 165, Quran Surat At-Taubah, 30, Quran Surat At-Taubah, 31, Quran Surat Al-Maidah, 72. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah seseorang dari manusia yang mendengar aku, Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati, sedangkan ia tidak mengimani apa yang telah diturunkan kepada diriku, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengatasi intoleransi. Perbedaan keyakinan dan klaim kebenaran, truth claim, di antara para pemeluk agama memang bisa saja memunculkan sikap intoleransi yang bisa mengarah pada konflik, benturan, antar mereka. Namun demikian, selama tidak mengarah pada benturan, konflik, secara fisik, sebetulnya tidak ada masalah. Karena itu benturan, konflik, itu harus diwadahi dalam batas-batas non-fisik, yakni hanya dalam wadah pemikiran dan intelektual semata. Tidak boleh mengarah pada benturan, konflik, fisik. Dengan cara seperti itulah pluralitas, kemajemukan, dalam keyakinan bisa diselesaikan dengan baik. Inilah yang sesungguhnya diajarkan oleh Islam. Islam tidak memaksa orang non-muslim untuk memeluk dan meyakini Islam, Quran Surat Al-Baqarah, 256. Orang non-muslim, baik ahlul kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, maupun musyrik, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, tetap bisa hidup di dalam negara Islam. Tentu saja mereka bebas memeluk keyakinan mereka dan mengklaim kebenaran atas keyakinan mereka. Hanya saja, melalui proses dakwah yang dilakukan secara argumentatif, bil-hikmah, dan debat terbuka dengan menampilkan argumen yang lebih unggul, wajadilhum billati hiya ahsan, Quran Surat An-Nahl, 125, ditopang dengan penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, maka orang-orang non-muslim itu pun akhirnya bisa meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama dan ideologi yang benar. Lalu pada akhirnya mereka berbondong-bondong memeluk Islam, bukan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela. Dengan begitu, kebenaran yang sebelumnya mereka klaim pun akhirnya mereka tinggalkan setelah menyaksikan kebenaran Islam. Semuanya itu ditampilkan oleh Islam secara elegan dan rasional. Kisah masuk Islamnya ribuan orang Kristen di Irak di tangan Abu Hudzail al-Alaf setelah melalui debat intelektual, misalnya, adalah sedikit bukti yang bisa disebutkan di sini. Menolak pluralisme. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Wujud toleransi agama Islam adalah menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja, termasuk non-muslim. Islam melarang keras berbuat zalim serta merampas hak-hak mereka. Lihat, Quran Surat Al-Mumtahanah, 8. Islam pun mengajarkan untuk tetap bermuamalah baik dengan orang tua walaupun tidak beragama Islam. Lihat, Quran Surat Luqman, 15. Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, praktik toleransi demikian nyata. Hal ini berlangsung selama ribuan tahun, sejak masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sepanjang masa kekhalifahan Islam. Intelektual Barat pun mengakui toleransi dan kerukunan umat beragama sepanjang masa kekhilafahan Islam. Kisah manis kerukunan umat beragama direkam dengan indah oleh Will Durant dalam bukunya, The Story of Civilization. Dia menggambarkan keharmonisan antara pemeluk Islam, Yahudi dan Kristen di Spanyol di era Khilafah Bani Umayyah. Mereka hidup aman, damai dan bahagia bersama orang Islam di sana hingga abad ke-12 M. T.W. Arnold, seorang orientalis dan sejarawan Kristen, juga memuji toleransi beragama dalam negara Khilafah. Dalam bukunya, The Preaching of Islam, A History of Propagation of the Muslim Faith, halaman 134, dia antara lain berkata, perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Khilafah Turki Utsmani, selama kurang lebih 2 abad setelah penaklukan Yunani, telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Alhasil, umat Islam tak membutuhkan paham pluralisme. Cukuplah akidah dan syariah Islam yang menjadi pegangan hidup mereka. Keduanya adalah sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Wallahu alam.